Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bertemu dalam suatu pertemuan para sejawat, khususnya para dokter umum, para bidan, sejawat dari spesialis obstetrik, ginekologi, mungkin dari seluruh penjuru Nusantara. Kita akan bertemu, suatu kebahagiaan buat saya dan kehormatan untuk menceritakan sedikit apa yang saya ketahui tentang tata laksana preterm. Ya. Jadi kalau kita lihat bahasa Amerikanya preterm, ya, kita Indonesiakan saja, ya, prematuritas. Tapi apa menurut istilah global yang di sini saya berikan suatu gambaran mengenai diagnosis, definisi dari prematuritas adalah kelahiran, ya, dari janin pada keumuran di atas umur 20 minggu kehamilan hingga sebelum 37 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, ya. Dalam hari itu kira-kira 140 sampai 259. Ya. Itu adalah yang kami ambil dari American College of Obstetrics and Gynecology, ya. Tapi mereka itu lebih praktis, pokoknya sebelum umur 37 lah, ya. Tapi kami batasi, ya, setelah 20 minggu sampai sebelum 37 minggu. Slide. Nah, sekarang kenapa kok begitu penting, ya, kita ketahui bahwa Anda, terutama para dokter umum, para bidan, seluruh Nusantara, bagaimana keadaan di kabupaten, kota tempat Anda bekerja, dan juga mungkin di sini ada sejawat dari POGI, bagaimana keadaan di RSUD, kabupaten, kota di mana mereka akan menerima rujukan bila memang itu adalah masalah yang tidak bisa diatasi oleh para bidan dokter umum. Ya. Karena apa? Sepertiga kematian menurut bayi di Amerika Serikat itu, ya, sepertiga kematian itu adalah karena ada prematuritas, ya. Kaitannya terutama ada yang, ya, begitu lahir, ada juga yang beberapa bulan, ya. Kita kenal ada kematian perinatal, ya, ada kematian neonatal, ada kematian anak-anak, ya. Mana ini yang sebetulnya kita ketahui dalam hal ini menjadi masalah buat kita sekarang, yaitu prematuritas yang tadi terdefinisi, ya. Mungkin begitu lahir, ya, tapi kurang dari 37, atau mungkin juga dia itu sebulan setelah lahir, neonatal, atau mungkin, ya, lebih dari itu, ya. Dan terutama yang penting apa yang kira-kira nanti mengganggu, ya, komplikasi apa yang, ya, apakah lahir kemudian gangguan pernafasan, ada gangguan nanti ke depan penglihatan, atau mungkin ada suatu kelainan dari pertumbuhan otak, ya. Itu biasanya timbul kemudian, ya, beberapa waktu, ya. Jadi itu adalah cerebral palsy. Nah, kalau kita bagi lagi dari berat waktu lahir, ya, dibagi atas 3, ya, low birth, very low birth, and extremely low birth weight, ya. Itulah kira-kira, pokoknya, ya, kurang dari 2.500. Tapi hati-hati, ya, ada juga yang kurang dari 1.000 padahal sudah 20 minggu. Nah, itu, ya, kita berpikir, ya, apakah mungkin, ya, di PPK 1 namanya, ya, kita memberikan suatu istilah, ya, pelayanan, ya, di PPK 1 tempat bidan, punyakah inkubator, ya.
juga dokter umum ya di puskesmas punyakah? Nah, itu harus kita ingat. Oh, itu ya. Ada sejawat di RSUD ya. Mungkin kita rujuk kapan yang terbaik ya. Jangan terlambat ya. Wah, terjadi kematian di ambulans atau 2 jam sampai di RSUD ya. Meninggal janinnya, itu keterlambatan yang tidak boleh terjadi lagi. Karena sekarang angka kematian ibu, anak ya dan juga neonatal itu masih merupakan ya yang tinggi ya di antara negara-negara ASEAN, khususnya Singapura, Malaysia, Thailand. Ya kita kira-kira lebih baik lah, lumayan ya dari Myanmar. Itu jangan terjadi ya. Kita harus sama dengan apa yang di Malaysia atau di Thailand. Itulah filsafat yang harus kita ingat. Saya sebagai pelaksana di daerah setingkat kabupaten kota. Ya, kalau dilihat dari umurnya tadi, hati-hati ya. Kalau 32 minggu, otak paru-paru itu mungkin belum matang. Gimana supaya nanti kita lahirkan sudah matang otaknya, matang paru-parunya, itulah maka ada 34, 32 hitung-hitungannya dari lihat umur kehamilan. Ya. Nah sekarang faktor risiko apa? Ya, kalau umpamanya dilihat dari janin, plasenta, dan dari ibu, nah ini kelihatan bahwa bisa saja janinnya terganggu karena ketubannya pecah, atau di bawah sekali, wah letaknya. Nah ya, itu semua kita sudah tahu sesuai dengan kurikulum yang pernah kita dapat sebagai bidan atau sebagai dokter umum, dan kapan saya harus merujuk supaya jangan mati, ya terlambat merujuk. Rujukan timbal balik. Kalau di RSUD pada Opjin itu, ini bisa kembalikan ya. Namanya rujukan timbal balik. Ya. Itulah kira-kira yang harus kita ketahui risiko faktor lain mungkinnya ya. Ada anemi atau ya hal-hal yang lain ya. Ya kalau umpamanya tiap tahun punya anak, wah banyak anak banyak rezeki, ternyata ya itu adalah sesuatu yang berbahaya juga ya untuk adik-adiknya dan dia sendiri ya. Karena kita melihat umpamanya 14 abad yang lalu ada tuh bahwa 2 tahun baru ketiga punya adik. Nggak tahu di mana itu QS nomor berapa menurut Mbah Google, atau Matius berapa, atau WHO 1000 hari itu apa, itu tentu semua kita sudah tahu ya. Bukan banyak anak banyak rezeki, tapi 2 anak cukuplah ya. Itu mungkin suatu filsafat yang harus kita kuasai. Bagaimana kita sudah lebih dari 1/4 miliar ya, dari asalnya 50 juta zaman kolonial, zaman Soekarno 75 juta, sekarang sudah 1/4 miliar lebih. Itulah filosofi yang harus kita ingat sebagai seorang ilmuwan, akademikus, dan profesional. Ya. Gejalanya bagaimana? Wah, itu soal mules sih ya, sakit-sakit di bawah. Kenapa? Itu kita tahu mekanismenya. Hati-hati ya, jangan tunggu kehamilan baru umur 28-30 minggu. Udahlah ya, rujuk ya. Jangan pakai Gojek ya. Jangan pakai Grab, pakai ambulans. Jangan mati di jalan. Itu filsafat dari apa yang disebut dengan resiko kapan kita melahirkan. Ada itu di Mbah Google, namanya itu scoring ya. Dari siapa kita cari aja ya, bagaimana saya merujuk scoring dari siapa ya. Ada scoringnya nanti. Itu sudah ada waktu kita mendapatkan kuliah di bangku kuliah. Nah, bagaimana kelainannya itu betul, saya kan udah tahu bagaimana in speculo, bagaimana
menguji bahwa ada pecah ketuban, ada lakmus, tapi tar dulu ultrasonografi itu saya di kurikulum dapat enggak atau ada sertifikat enggak. Nah, itu sebagai laboratorium penunjang. Kalau iya, silahkan. Tapi jangan pakai 4D, 3D, 2D aja buat dokter sudah cukup, ya. Dan bagaimana USG-nya, ya, biometrinya bagaimana, ya, AFI-nya bagaimana, ya. AFI itu apa? Ya, cairan ketuban, ya. Yang bagi 4 kah atau sekali itu ada, ya, istilah yang pernah saya dapat waktu saya mendapatkan sertifikat USG, umpamanya dokter umum bisa saja. Ternyata walah AFI-nya sudah habis sih, ya rujuk, ya. Atau ada hal-hal lain yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah saya ketahui saya bisa melakukan sebagai saya bidan, apalagi dokter, saya kan sudah mendapatkan kurikulum atau sertifikat di Pampang, ya, di tempat praktek, certified. Itulah kira-kira apa yang harus kita lihat supaya anak lahir di atas 2,5 kilo, hidup, nangis, menjerit, apgarnya bagus, ya. Nah, itu, ya. Bagaimana umur kehamilannya, aduh HPHT itu tanggal berapa, nggak tahu, saya pokoknya tidak haid lagi, ya, setelah kemarin Lebaran atau setelah kemarin Natalan. Nah, itu kan di kartu K1-nya tidak ada HPHT-nya, bisa kita periksa, ya, umpamanya dokter tahu, ini biometri crown remlem-nya sekian, tulis di K1, K2, K3, K4, ya, itu harus tercatat, ya, sehingga waktu melahirkan kesalahannya sangat kecil. Karena kalau sudah tahu, ya, dengan USG umpamanya crown remlengnya sekian, umur kehamilannya 12 minggu, itu plus minusnya hari. Tapi kalau sudah K3 di kartu pasiennya, wah itu plus minusnya minggu. Ya, itulah kira-kira kalau menggunakan laboratorium yang sebagai tambahan, yaitu umpamanya menggunakan USG. Tapi ABC-nya saya sudah biasa, ya, ID, ya, siapa ibu, ya, taking history, bagaimana ibu, main complaint-nya apa ibu, laboratoriumnya apa, penunjangnya tergantung, ya, apakah dengan menggunakan USG saya certified atau tidak, ya. Itulah kalau tidak rujuk, ya, dengan merujuk tepat waktu. Jangan mati di ambulans. Nah, kira-kira begitulah, ya. Bagaimana mencarinya harus kita ketahui, kalau tidak ya kita rujuk, ya. Wah, serviknya kok pendek, tahu dari mana? Vaginal, mana sertifikatnya? Ya, ada ini, nah boleh, ya. Kalau tidak rujuk, nanti akan dikembalikan, ya, oleh para obgyn di rumah sakit umum daerah, ya. Itulah tata laksana, ya. Nah, bagaimana sekarang mengenai tata laksana, ya, bagaimana kita berikan ini seandainya tidak bisa di PPK 1 atau di puskesmas atau di klinik bidan, ya, kirim, ya, ke PPK 2, yaitu rumah sakit umum yang ada di daerah kabupaten kota, ya, di mana situ ada sejawat kita dari obgyn. Itulah kira-kira apa yang mereka akan lakukan. Kasih antibiotik, kenapa? Ya pokoknya ada pecah ketuban, belum waktunya untuk dilahirkan, dan bagaimana ini supaya jangan sampai terjadi partus, kita pertahankan sampai umur 32 minggu. Setelah itu apa? Saya matangkan otaknya, saya matangkan paru-parunya, 34 minggu, ya, orang-orang dari perinatologi, ya, bisa membuat anak itu masuk ke dalam inkubator, oke, ya. Kalau tidak ke PPK 3, gitu, ya. Itulah kira-kira bagaimana kita menghindarkan terjadinya kematian, ya, dari yang disebut dengan
tadi, ya, preterm delivery. Nah, kalau di PPK 2 ada periksa secara indikatornya apa, laboratorium standar, laboratorium yang lebih dari itu, dan tekniknya apa, ya. Kalau enggak, rujuk ke PPK 3. Jadi PPK 3 adalah rumah sakit umpamanya di provinsi, ya, yang sudah ada konsultannya. Slide. Nah, inilah, ya, sebagai suatu apa yang harus saya kerjakan supaya kematian waktu 2015 MDGs by the year 2015 should be, nah, Ibu Menteri Kesehatan almarhum, 102 per 100.000 kelahiran hidup. Itu untuk ibu, ya, aki. Nah, kalau umpamanya anaknya berapa, prematuritas berapa, dan segala macam, itu semua sudah ada dan semua, ya, tidak tercapai cita-cita Ibu Menteri almarhumah. Inilah kira-kira, ya. Jangan sampai, ya, baru 12 tahun, nikahkan, ya, sudah dia bisa. Ya, bagaimana menurut WHO, ya, 19 kah, 18 kah, perempuan kah, laki-laki kah, 20 kah, 35 kah, dan sebagainya. Itu semua harus kita hitung sesuai dengan nanti bagaimana ini Pak perlu dirujuk, bagaimana risikonya, dahulunya bagaimana, ya. Umpamanya, wah, hipertensi dulu, wah, 2 kali operasi, wah, udah jangan dipegang oleh ibu bidan atau dokter umum, ya, rujuk ke RSUD di kabupaten, karena di kabupaten nanti ada opjinnya, ya. Itulah kira-kira apa yang harus kita lihat. Ingat, ya, kita sudah gagal 2015, semua lebih tinggi dari apa yang diharapkan oleh Ibu Menteri Kesehatan almarhumah. Terutama nomor 4 dan 5, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, ya, dan juga memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit yang menular lainnya. Itu adalah tugas kita. Ya, jangan nunggu perintah, ya, perintah ada undang-undangnya, ada undang-undang, ada Kepmennya, ya. Kita juga bisa membuat, ya. Ayo kita buat SOP-nya. Di kampung kita kok matinya tinggi dibanding dengan kampung lain, malu dong, ya. Kita rapat sama Kadinkes, kemudian buat SOP, Kadinses lapor, ya, ke bupati, wali kota, tolong dibuatkan, ya, aturan yang kami sudah dapat dari ilmu yang kami dapat. Umpamanya para master kesehatan atau bidan-bidan sudah ribuan yang menjadi master kebidanan, ya, bisa menggunakan ilmunya, ya. Kesehatan ini tiga-tiganya tidak tercapai, ya. Ingat dulu Dr. Hapsoro, ya, berapa perlu bidan yang menjadi dosen. Oh, ternyata harus sekian S2. Nah, ini kebetulan di institusi kami pertama kami membuat S2 dan sekarang tersebar di seluruh Indonesia sudah ribu, ya. Bagaimana mereka membuat SOP, ya, karena mereka sudah mendapatkan tesis yang bisa diberikan pada Kadinkes, dan Kadinkes membuat suatu peraturan daerah Perda. Nah, dari Perda itu kira-kira kita bisa memperbaiki, karena 2010 sekian bidan-bidannya sudah banyak, 2015 tidak tercapai MDGs, what should we do dong? Nah, wah, gimana ini? Angka kematian kok 3 kali lebih besar dari apa yang Ibu Menteri harapkan. Wah, ternyata, ya, lebih tinggi dari apa yang Pak Jokowi nanti kalau selesai harus berapa angka kematian. Dan yang lebih penting lagi, inilah Ibu Menteri, ya, dari Kepala Dinas apa? Nah, ada Ali Sahbana, Ibu Menteri apa itu? Ya, kita bisa lihat di Prof Google. Oh ya, dia mintanya ada 17 dan apa yang untuk kita sebagai profesi, ya, kesehatan,
mudah-mudahan goalnya ya 70 per 100 ribu, yang dulu mintanya 2015 102, tapi supasnya 305 per 100 ribu kelahiran hidup, 3 kali. Nah sekarang kira-kira 2 kali, nanti tercapailah bahwa kematian itu sudah sesuai. Insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.